Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmawati dengan NIM 86231202041 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2. Setahun belakangan ini hampir semua negara terkena virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan pandemi. Salah satu negara yang terkena ialah negara kita tercinta, Indonesia. Hal ini tentunya membawa dampak dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Yang dulunya pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran dilakukan di sekolah, kini mau tidak mau harus dilakukan di rumah. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kita semua. Bagi peserta didik, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan dengan sistem pembelajaran ini. Hal ini menjadikan tugas baru untuk seorang pendidik bagaimana cara ia menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Oleh karena hal tersebutlah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana strategi seorang pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi. Adapun strategi yang pertama yaitu menguatkan hubungan interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Di saat pendidik dan peserta didik terhalang oleh jarak, maka menguatkan interaksi adalah salah satu hal yang paling penting. Misalkan saja sebelum pembelajaran online dimulai di masa pandemi ini, seorang pendidik harus meminta kepada peserta didiknya untuk menyalakan masing-masing kameranya. Hal ini bertujuan untuk lebih memperlancar jalannya pembelajaran dan sehingga akan menguatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik walaupun hanya melalui media online. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat video yang memuat materi-materi pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan di masa pandemi ini, di masa pembelajaran online seperti ini, para peserta didik akan lebih mudah bosan dan jenuh jika hanya mendengarkan penjelasan melalui audio atau penjelasan pendidik. Peserta didik juga membutuhkan gambaran-gambaran mengenai materi-materi yang diajarkan. Oleh karena itulah, pendidik seharusnya menampilkan materi-materi pembelajaran tersebut atau gambaran-gambaran mengenai materi pembelajaran tersebut melalui video yang menarik sehingga dapat menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu menyajikan kuis. Dalam artian seorang pendidik harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bukanlah pembelajaran yang monoton, yang dalam tanda kutip hanya sekedar masuk dan memberikan materi setelah itu selesai. Namun di sini pendidik harus menyajikan juga yang namanya kuis. Contohnya kuis tanya jawab yang mengasihkan sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak monoton. Selanjutnya yang keempat yaitu luangkan waktu untuk bertukar cerita. Di masa pandemi seperti ini, interaksi yang sedikit akan menyebabkan pembelajaran terasa semakin berat. Maka dari itu, seorang pendidik usahakanlah untuk bertukar cerita atau sekedar bertukar pandangan kepada peserta didik. Sesekali juga bisa menyelipkan candaan-candaan yang tepat antara pendidik dengan peserta didik sehingga dapat menyebabkan atau menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Dan selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan reward atau penghargaan. Tidak bisa dipungkiri hampir semua orang, bahkan bisa dikatakan semua orang menyukai penghargaan. Maka dari itu alangkah baiknya atau setidaknya pendidik memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang berhasil. Baik itu contohnya dalam hal pujian ataupun reward seperti benda dan lain sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran dan juga akan menjadikan pembelajaran semakin mengasyikkan dan menyenangkan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai strategi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi ini. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.